Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas adalah saya menjadi seorang yang lebih mengetahui dan memahami bahwasanya salah satu bentuk dari naratif literasi yaitu ketika seorang penulis mampu menceritakan pengalamannya yang berkaitan dengan proses pengembangan literasinya selama ini. Entah itu proses pengembangan literasi yang berkaitan dengan membaca, proses pengembangan literasi yang berkaitan dengan menulis, kemudian juga memirsa, atau bahkan menginterpretasi. Naratif literasi ternyata tidak hanya mencakup dua hal saja, yaitu naratif literasi membaca dan menulis. Tetapi jauh daripada itu, naratif literasi juga bisa didefinisikan ketika seorang penulis mampu mendefinisikan apa yang menjadi cita-cita hidupnya selama ini. Kemudian juga naratif literasi juga mencakup bagaimana seorang penulis tersebut menceritakan dengan baik pengalamannya ketika membaca buku apa saja yang pernah dia baca selama ini, kemudian juga menceritakan dalam sebuah naratif literasi itu pengalaman-pengalaman berharga yang terjadi dalam hidupnya selama ini. Nah, biasanya naratif literasi ini juga sering dipakai sebagai tugas yang diberikan kepada calon seorang guru untuk menilai ya, pengalaman, kemudian juga cara pandang dan perspektifnya selama ini yang berkaitan dengan literasi. Apakah seorang guru calon seorang guru tersebut benar-benar memiliki jiwa literasi yang cukup baik atau masih belum? Karena menjadi seorang guru artinya harus siap mengembangkan proses literasinya dalam dirinya selama ini. Ya, karena seorang guru merupakan seorang yang dinamakan atau sering disebut sebagai seorang pembelajar sejati. Saya sangat yakin bahwasanya literasi yang telah saya pelajari dan kembangkan selama ini benar-benar bisa memberikan dampak atau pengaruh yang cukup besar dan bermanfaat bagi kehidupan saya. Literasi yang telah saya pelajari sampai saat ini sudah bisa saya rasakan manfaatnya. Yang pertama, berkah literasi yang telah saya gali terus-menerus selama ini dan kembangkan terus-menerus, saya berhasil mencapai satu target utama dalam hidup saya, yaitu menempuh jenjang S1. Dan alhamdulillah berkah literasi yang cukup kuat pada diri saya bisa menyelesaikan S1 saya dengan tepat waktu, dengan memperoleh IPK yang cukup memuaskan, yaitu 3,68, sehingga saya bisa menjadi salah satu mahasiswa yang lulus dengan predikat cum laude. Kedua, dengan berkah literasi yang terus saya gali sampai saat ini, saya berhasil mencapai keinginan saya untuk menjadi salah satu bagian dari mahasiswa PPG Prajabatan di gelombang ketiga tahun 2023 kemarin. Saya berhasil menyelesaikan beberapa rangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi, seleksi substantif atau tes tulis, kemudian juga seleksi akhir yaitu seleksi wawancara. Alhamdulillah saya lolos semuanya dengan baik. Tentu hal ini didasari atas literasi saya membaca, menulis, dan juga sharing-sharing kepada berbagai teman yang benar-benar pengalaman terkait dengan PPG Prajabatan ini. Kemudian juga literasi yang telah saya miliki selama ini tentu itu merupakan sebuah gabungan yang cukup besar, mulai dari sejak saya kecil disuguhkan dengan berbagai macam buku, entah itu buku yang berkaitan dengan cerita anak-anak, fabel, dongeng, komik yang disuguhkan oleh kedua orang tua saya, terutama ibu saya. Dan ibu saya ini benar-benar berperan penting dalam pengembangan literasi saya sampai saat ini, ya. Karena memang dari awal ketika saya ingin tidur di malam hari ataupun tidur siang, ketika saya sejak kecil, ibu saya sering biar saya ini lebih cepat tidurnya atau lebih lelap, ibu saya ini sering ketika menjelang saya tidur itu menceritakan di dekat telinga saya tentang cerita-cerita legenda, fabel, atau cerita lucu yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Dan selain daripada itu, setelah beranjak usia yang lebih tinggi lagi, yang lebih dewasa lagi, saya akhirnya lebih memutuskan untuk membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi pelajaran yang harus saya pelajari dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya menjadi bekal saya untuk memiliki atau mendapatkan sebuah
predikat seorang murid yang bisa dikatakan berprestasi. Sebagai calon seorang guru, hal yang paling ingin saya lakukan untuk ikut serta berkontribusi aktif dan juga membudayakan literasi di lingkungan tempat tinggal saya, yang pertama adalah dengan menyediakan layanan gratis kepada para peserta didik yang berada di sekitar tempat tinggal saya, entah itu peserta didik yang masih berusia jenjang TK, SD, SMP, ataupun SMA. Nah, buku-buku yang akan saya sediakan kepada mereka diantaranya adalah yang pertama pasti adalah buku-buku yang berkaitan dengan materi pelajarannya di sekolah. Kemudian yang kedua, buku-buku cerita seperti komik, dongeng, legenda, fabel, dan sebagainya. Kemudian juga buku-buku lain dengan tema yang berbeda, yang pasti buku-buku tersebut dapat menunjang mereka untuk meningkatkan kualitas literasinya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, yang saya lakukan untuk berkontribusi aktif meningkatkan literasi dalam lingkungan tempat tinggal saya, yang kedua adalah dengan melakukan sebuah pelayanan gratis pelatihan menulis kepada anak-anak generasi muda atau peserta didik yang masih berusia TK ataupun SD. Tentu anak-anak yang masih di usia TK ataupun SD sangat perlu sekali apabila dibelajarkan bagaimana cara menulis yang baik, cara menulis yang rapi, dan cara menulis yang sesuai dengan kaidah kebahasa Indonesiaan yang baku. Jadi itu beberapa kegiatan yang akan saya lakukan secepatnya ketika diminta untuk meningkatkan literasi di daerah tempat tinggal saya.